Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Jamaah sekalian, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta, mengatur alam semesta dan penguasa alam semesta. Yang alhamdulillah kembali mempertemukan kita setelah kita libur di bulan Ramadan. Dan saya kira pertemuan semacam ini bukanlah kenikmatan biasa sebagaimana kenikmatan manusia mendapatkan makanan, minuman, dan kehidupan dunia. Karena dalam agama kita ada dua macam kenikmatan. Yang pertama, kenikmatan yang sifatnya umum atau kenikmatan dunia. Jenis kenikmatan yang pertama ini mampu dan bisa diakses oleh siapa saja. Mau kafir, mau muslim, mau dia fasik, mau dia taat, bahkan hewan-hewan pun bisa. Makan, minum, tidur, hidup. Ini kenikmatan-kenikmatan umum. Kenikmatan-kenikmatan yang bisa Allah berikan kepada siapa saja. Tapi di malam hari ini Allah berikan kenikmatan khusus kepada kita semua. Ikhwana azakumullah. Apa itu? Kenikmatan yang tidak semua hamba bisa lakukan. Kenikmatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh hamba. Sebagiannya disibukkan dengan urusan dunianya, sebagiannya tidak diberikan semangat di hatinya, dan seterusnya. Alhamdulillah kembali Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, tempat terbaik yang ada di muka bumi, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fillah azakumullah, sekedar muqaddimah untuk diri saya dan antum agar kita tetap semangat menuntut ilmu, karena ini pertemuan pertama kita di ba'da Ramadan. Ikhwan, teman-teman semua ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda, memberikan indikator kepada hambanya apakah Allah cinta atau tidak terhadap seorang hambanya. Kalau untuk memastikan saya dicintai atau saya tidak dicintai, ya nggak bisa. Memastikan nggak bisa. Ya,
Karena tidak ada wahyu yang turun. Ya, kecuali memang ada dalilnya. Seperti kita katakan Ali bin Abi Thalib misalkan, ya, melalui sabda Nabi, Nabi mengatakan yuhibbuhullah wa rasulahu. Ada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya juga mencintai dia. Nah, kita boleh katakan Allah dan Rasulnya pasti mencintai Ali, contoh aja. Cintai Abu Bakar, cintai Umar, cintai Utsman dan seterusnya. Adapun kita tidak ada dalil yang turun kepada kita yang mencintai fulan, si fulan, ustadz ini, kiai indah ada. Tapi nanti ada indikator, ada petunjuk dari agama kita untuk kita bisa melihat apakah Allah mencintai kita atau tidak. Salah satunya adalah mudah atau susah kita melaksanakan ibadah. Itu patokannya. Saya ulangi. Patokannya adalah mudah atau susah kita dalam melaksanakan ibadah, kebaikan-kebaikan yang ada. Karena tadi bicara ibadah bukan semata-mata bicara kekuatan fisik. Saya sering katakan ini. Bicara berdiri sholat berjamaah 3 rakaat nggak sampai 10 menit, ini bukan bicara semata-mata kekuatan kaki, bukan. Yang lebih kuat kakinya daripada kita semua. Bahkan bukan hanya kakinya, tangannya pun sanggup sambil berdiri ngangkat beban, tapi belum tentu dia bisa melaksanakan salat. Karena kita bicara bukan kekuatan fisik. Kembali ikhwana azakumullah, setidaknya ini menjadi indikator dari Allah. Allah memudahkan kita untuk beramal. Setelah beramal, yakni setelah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah di tempat kerja masing-masing. Jelas ini ibadah. Setelah itu Allah mudahkan kita untuk ibadah lagi, yaitu salat berjamaah. Setelah itu Allah mudahkan lagi kita untuk melaksanakan pengajian. Setelah ini semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat isya dan seterusnya. Ini indikator kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakullun muyassarun lima khuliqa. Kata Nabi, setiap kalian akan Allah mudahkan menurut tujuan Allah menciptakan kalian. Nabi mengatakan, fakullun muyassarun lima khuliqa. Setiap dari kalian akan dimudahkan menurut tujuan Allah menciptakannya. Seorang diciptakan untuk mengisi neraka, maka akses ke kebaikan akan susah, berat bagi dia. Ya, kalau kita pikir, apa sih susahnya bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib untuk bilang la ilaha illallah? Apa susahnya bagi mereka? Apa dadak belajar? Mereka dari bayi sudah bisa bahasa Arab, gampangannya tuh. Jadi bukan bicara bisa nggak bisa. Berat bagi mereka mengucapkan la ilaha sama. Kita pun sama ikhwan, ketika mengerjakan kebaikan, bukan semata-mata saya kuat, saya bisa. Ada tidak di sana nanti bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Maka seorang yang dipersulit untuk melaksanakan ibadah, maka hati-hati. Sebaliknya, seorang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kebaikan, mudah. Ada tempatnya. Kita mau ngaji, alhamdulillah pabrik menyediakan tempatnya. Boleh digunakan, disediakan HP-nya direkam, mic-nya dan seterusnya. Ini kemudahan. Coba kalau kita mau ngaji tidak ada masjidnya, mau sholat tidak ada masjidnya, nggak disediakan, wis lakum dinukum waliyadin. Ya, ibadahmu kita di sini, urusannya urusan dunia kerja. Bingung kita mau sholat di mana, wudunya di mana, repot. Kan gitu. Ternyata Allah mudahkan semuanya. Ini bukan kebetulan, ikhwan. Ini Allah yang inginkan. Ini bukan kebetulan. Allah yang inginkan kita mudah tetap dalam ibadah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah kembali mudahkan kita untuk kita bisa berkumpul menuntut ilmu syar'i. Baik, jamaah sekalian, azakumullah, itu mukadimah saja. Semangat diri saya sendiri dan untuk semua agar terus kita menjaga semangat kita masing-masing untuk melakukan kebaikan. Di bagian terakhir kita bikin kesimpulan tentang masalah istiqomah. Ya, dan mungkin malam ini juga kita pindah ke subbab yang baru. Ini untuk anjuran untuk segera melakukan kebaikan apabila kebaikan itu tersedia. Ikhwan, ada beberapa kesimpulan dari masalah istiqomah yang harus kita ketahui. Yang pertama,
bahwa ketika berbicara ibadah, maka bicara sampai kapan kita ibadah. Kan itu. Ya. Apakah sebatas Ramadan di bulan Ramadan atau di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya. Ingat, ini patokan penting. Bahwa ibadah tidak pernah terikat dengan bulan, minggu, hari, dan seterusnya. Selama kita masih ada hidup di dunia ini, maka Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dalam akhir surat Al-Hijr, ya. Di paling akhir surat Al-Hijr Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Sampai datang kematian. Kalau kita bicara sampai kapan saya harus ibadah sampai mati. Tidak terbatas di masjid, di luar masjid pun Anda bisa ibadah. Pulang dari sini Anda di jalan bisa ibadah sambil istighfar. Ya. Dalam nunggu lampu merah Anda bisa tasbih, tahlil, tahmid dan seterusnya. Jadi ibadah sampai kita mati. Lalu yang kedua, pembicaraan masalah istiqomah. Apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk kita menjadi manusia yang istiqomah atau menyandang predikat checklist orang ini termasuk istiqomah, maka jawabannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall." Anda dan saya kalau mau dicap sebagai seorang yang istiqomah, lakukan ini. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai, Nabi nggak menyebut sholat, nggak menyebut zakat, nggak menyebut haji, nggak menyebut umroh, nggak menyebut jihad dan seterusnya. Apapun amalannya, selama kategori ini masuk ke amalan tersebut, maka Anda dipredikat seorang yang istiqomah. Saya ulangi, apapun amalannya, kenapa Nabi nggak nyebut sholat? Ya barangkali manusia sholat ya hanya yang wajibnya aja, tapi puasanya bagus. Ada yang mungkin puasanya biasa tapi sedekahnya bagus dan seterusnya. Maka ciri amalan yang paling dicintai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adwamuha. Perhatikan yang pertama, ciri amalan tersebut dikerjakan terus-menerus. Wa in qalla kata Nabi. Meskipun sedikit. Ya kayak ini Ramadan nih, ya. Sudah berlalu, ya. Ini berapa Syawal sekarang? Yang belum Syawalan, masih ada waktu? Masih insya Allah. Ya. Di bulan Ramadan, ikhwan, mungkin kita sholat malam 11 rakaat, bahkan sebagian kaum muslimin lebih dari itu. Kan gitu. Ya. Di malam-malam setelah Ramadan, ya setan ganggu lagi. Teman-teman juga nggak saling mendukung. Kalau Ramadan kan kita bareng, semangatnya bareng. Ya. Tapi di luar Ramadan ini kan kita nggak bisa begitu. Tapi justru inilah pembuktian ke Allah bahwa saya tetap istiqomah. Ya mungkin gak 11 rakaat, saya mampunya ya Allah cuma 2 rakaat, gak masalah. Kata Nabi, adwamu hawa in qalla. Amalan yang paling dicintai dilaksanakan terus-menerus. Ya mungkin bacaan Quran kita gak seperti Ramadan. Di Ramadan ya juz mungkin sehari. Mungkin sekarang cuma setengah halaman, gak masalah. Adwamu hawa in qalla. Karena yang dicintai itu bukan banyak terus pleng. Ya, makanya sering ditanya saya, Evan, Ustadz lebih baik mana? Orang yang sholat 11 rakaat tapi nggak istiqomah, maksudnya bentang-belentong, atau semalam dia mungkin kerjakan 2 rakaat, 1 rakaat witir, 3 rakaat doang dia. Saya katakan lebih baik yang 3 rakaat. Terus menerus, bahkan 1 rakaat terus menerus. Witirnya aja. Ini jauh lebih baik versi Nabi. Karena Nabi mengatakan adwamuha wa in qalla. Jadi ingat ikhwan, apapun amalannya kerjakan secara terus menerus. Meskipun nanti secara kuantitas dia sedikit. Kayak tadi Ramadan mungkin bisa 11 rakaat malamnya. Ya mungkin malam-malam biasa dikurangi atau berkurang. Ya mungkin di Ramadan antum bisa banyak baca Quran mungkin di sini. Tapi nggak ditinggalkan sama sekali. Untuk mencapai derajat istiqomah.
Yang ketiga, yang terakhir dari kesimpulan pembahasan masalah istiqomah kita, jamaah sekalian, azakumullah, ya. Setelah yang pertama tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang kepada kita. Yang kedua, apapun yang dikerjakan maka laksanakan secara istiqomah. Yang ketiga, ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, agar Anda dan saya termasuk orang-orang yang menyandang predikat istiqomah, maka jangan hiraukan perkataan manusia. Ini penting, karena banyak manusia yang berubah ibadahnya karena dengerin orang. Ada orang tadinya tidak baik, tiba-tiba ke masjid, ngomong, tumben ke masjid. Nggak berangkat lagi dia. Baik. Orang istiqomah ibadahnya tidak akan pengaruh terhadap celaan dan pujian manusia. Baik. Orang istiqomah dalam kondisi apapun dia akan tetap ibadah. Makanya salah satu hal yang menonjol kata para ulama istiqomah, dia tetap bisa melaksanakan ibadah, mau dari kondisi sehat, sakitnya juga ibadah sama. Mau dari kondisi kayanya, miskinnya juga tetap ibadah. Ya karena kan ada orang-orang yang dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat mungkin ibadah ya wajar. Tapi kan ujiannya justru bukan di situ. Ujiannya tatkala dia ditimpa sesuatu yang menurut dia tidak enak. Ya, apakah dia akan mengatakan ke Allah, kok Allah uji saya padahal saya rajin? Apakah dia akan mengatakan Allah jahat ke saya sudah banyak. Apakah yang seperti itu sehingga dia berhenti dari ibadah? Ini terjadi ikhwana azakumullah. 2 hari kemarin saya ngisi di satu tempat seperti itu. Ya, seorang bertanya sampai menangis dia, Allah tuh kayaknya nggak ada, Ustaz. Kaget. Mic lagi pertanyaannya, ya. Pertanyaan kayak gini harusnya jangan pakai mic, pakai kertas aja. Karena ini bisa memantik orang lain berpikir yang semisal. Ya, rupanya dia ditimpa musibah dengan musibah demi musibah, satu belum selesai mungkin disusul lagi. Dia merasa sudah banyak ibadah ini itu, ya. Sehingga pada kesimpulan akhirnya saya berpikir apa saya nggak usah ibadah aja kayak Fulan. Fulan nggak ibadah, lancar hidupnya. Kan ada gitu, ya. Ada kan orang nggak ibadah kayaknya aman-aman aja orangnya tuh. Kok saya yang sholat 5 waktu, saya yang ngaji, saya yang baca, kayaknya beli peragat-peragat ada baik. Ya, ikhwan a'azakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa, rajin sholat lebih dari kita, rajin puasa lebih dari kita, rajin sedekah lebih dari kita. Ya kalau bicara uji ya diuji saja, tapi beliau tetap ibadah. Itu patokannya. Jadi ikhwan, dia tidak terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh manusia agar antum mencapai derajat predikat orang yang istiqomah. Baik, itu saya kira ringkasan dari pembahasan masalah istiqomah dan terus bersabar atas ketaatan kita di atas kebaikan yang ada. Lanjut ikhwani fillah azakumullah, saya ambilkan satu bab lagi. Ya, ada bab yang diloncat sebetulnya karena bab ini bisa nanti ditarik ke bab setelahnya, ya. Jadi kita masuk ke satu bab tentang anjuran untuk segera berbuat baik. Ini penting. Bab ini melandasi semua kebaikan-kebaikan yang ada. Yang pertama, ikhwan a'azakumullah, ini perhatikan. Sebelum kita masuk ke dalil yang Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan, ada beberapa pondasi dan poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ya, bahwa berbicara masalah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu sudah berfirman dalam surat Ar-Rahman. Ini landasan kita yang pertama. Allah katakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ingat ayat ini, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Monggo. Dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Allah mengatakan, ya, bukankah balasan kebaikan hanyalah kebaikan? Bukankah balasan kebaikan hanyalah kebaikan?
Allah mengatakan satu-satunya balasan kebaikan hanya ada satu, yaitu kebaikan lagi. Paham? Allah nggak bilang kebaikan itu akan dibalas dengan A, B, C, D, E, F. Enggak. Allah katakan balasan kebaikan hanya akan mendapatkan kebaikan. Dari pondasi ini, ikhwan, maka siogianya jangan pernah takut kita berbuat baik. Karena Allah berjanji, sebuah kebaikan yang kita keluarkan hanya akan mendatangkan kebaikan juga. Ini prinsip dasarnya. Sekarang pertanyaannya, kayak tadi, orang udah sholat rajin, sholat malam rajin, sedekah rajin, kok itu kan kebaikan semua. Kok ke dia enggak? Ingat Ikhwan, kebaikan yang Allah berikan tidak mesti ke orang yang berbuat baik. Saya ambil contoh. Saya ngasih orang yang membutuhkan 50.000 misal, ya, permisalan aja. Ya. Habis ngasih, ban motor saya kempes, dorong sekilo. Apa terus saya katakan ayat ini dusta, bohong ayat ini? Katanya orang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Saya habis ngasih, maaf, ya orang yang nyari-nyari di tong sampah, malah ban saya habis itu kempes. Kira-kira kita lebih percaya ayat atau kenyataan yang ada di depan mata kita? Hah? Ada kan kondisi gitu? Ya kayak tadi, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah sedekah, saya udah sholat malam, ujian tuh datang terus berganti. Karena kata Allah kebaikan itu hanya akan melahirkan kebaikan. Saya habis ngasih kempes bannya. Saya habis ngisi pengajian, nyasar pulangnya. Saya habis ngisi pengajian misalkan, habis bensin misal. Habis ngisi pengajian. Habis bacain qala Allah, qala Rasul. Habis itu dorong motor misalkan, kempes. Naudzubillah. Ya, berat motor saya soalnya sampai kempes. Artinya barangkali itu terjadi di kita. Ya. Tadi. Apakah ayat ini dusta, bohong, salah? Enggak mungkin. Bisa disuruh syahadat lagi kita nyalakan ayat. Enggak mungkin. Pertama yang harus kita paham, versi baik itu versi siapa? Versinya Anda atau versinya Allah? Yang namanya baik itu versinya kita atau versi yang menciptakan? Jelas versi yang menciptakan. Kalau saya tahu kempesnya saya sekarang untuk mencegah saya ketimpa mobil truk di depan, saya pilih mana? Kempes. Cuma kadang kita buru-buru. Habis ngasih 50.000, kempes banyak sekarang. Saya nggak tahu. Kalau saya jalan, ada truk yang jatuh di sana, yang mungkin naudzubillah menimpa saya, kan gitu. Makanya Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairal lakum. Bisa jadi yang kamu benci kata Allah itu baik buatmu. Baik. Jadi kalau kita bicara kebaikan, pasti Allah datangkan kebaikan. Versinya Allah, bukan versinya Anda dan saya. Kadang-kadang gitu. Saya awal Ramadan, demam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, demam tinggi, masya Allah, ya. Tapi ternyata hikmahnya adalah melesatnya saya setelah itu, ya artinya semangatnya saya mengejar ketertinggalan, ya kan? Saya punya niat waktu itu, pokoknya setiap 3 hari saya mau khatamkan Al-Quran. Tumbang hari kedua dan hari ketiga. Ya, baru dapat 10 juz di hari pertama, harusnya di hari kedua 20 juz, hari ketiga 30 juz, tumbang. Kalah saya 20 juz. Kan gitu? Ini gimana? Ya. Tapi ternyata setelah itu Allah suntik semangat yang lebih besar lagi. Itu hikmahnya. Mungkin kalau saya start dari awal, pada akhirnya bensin habis dulu. Paham maksudnya? Karena kebaikan itu Allah seperti itu. Ikhwan azakumullah, kita aja yang buru-buru sudah suuzon ke Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu ke Allah bawaannya suuzon aja. Baik, ini prinsip pertama yang harus kita ingat seumur hidup, bahwa kebaikan pasti akan melahirkan kebaikan. Itu baru di diri kita.
Bisa nggak sih kalau Allah ngasih kebaikan kita yang lakukan sebagai bapak, kebaikannya ke anak kita? Bisa nggak? Ya bisa banget. Itu kan di surat Al-Kahfi kan dikatakan begitu, ikhwan. Ya, di akhir-akhir mau selesai surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Khidir yang membangun bangunan yang hampir rubuh, wa kana abuhuma sholihah. Kata Allah, bangun bangunan yang hampir rubuh ini karena di bawahnya ada harta anak yatim. Ya, ada kanz, ada harta bendanya anak yatim, ada peninggalan bapak ibunya yang kata Allah dulu bapak ibunya orang baik, soleh, dijaga anaknya, dijaga hartanya, karena begitu. Kebaikan yang kita lakukan nggak mesti ke saya, bisa jadi ke anak saya, bisa jadi ke kendaraan saya, ya. Ada orang ikhwan a'azakumullah punya kawan, kapan ya? Ya udah lebih dari 30 tahun. 30 tahun dia maaf bertugas sebagai office boy dengan tidak ada rasa berat. Datang yang muda dia tetap layani, enggak saya senior, ya. Kamu layani enggak. Pokoknya dia tahu posisi dia sebagai orang yang melayani orang lain. Syarat kehidupannya berkah, ikhwan. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bukan ke dia, ke anak-anaknya, jadi penghafal Quran, ya, jadi dai sebagiannya. Ternyata ikhwan azakumullah, kebaikannya enggak ke dianya. Kebaikannya ke anak-anaknya. Kadang begitu, antum ya di sini berbuat baik, ya, kebaikan itu ke kendaraan antum, ke harta antum, ya, ke istri antum, ke anak kita dan seterusnya. Maka ikhwan, ini pondasi pertama agar kita jangan pernah takut terhadap kebaikan. Karena ada orang pilih-pilih juga kebaikan, ini nggak boleh. Yang kedua, pondasi kedua, dalam berbuat baik, kalau tadi yang pertama, balasan kebaikan pasti kebaikan. Versinya Allah. Baik. Yang kedua, berbicara masalah kebaikan, ikhwan, jangan pernah berharap balasan dari orang yang kita baiki. Ini prinsip standar lagi. Tolong, Anda kalau nggak mau kecewa, jangan pernah berharap balasan dari orang lain. Kita sebagai yang ngasihnya. Ada kan orang Indonesia bilang, nyesel saya, ditulung-tulung, mentung. Pernah dengar nggak? Sudah ditulung-tulung mentung, dikasih nggak tahu terima, kasih dipayati. Itu kan istilah-istilah yang seharusnya nggak keluar. Kenapa? Karena dalam surat Al-Insan Allah dikte kita, innama nut'imukum liwajhillah. Allah bilang, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kata Allah. Saya ngasih makan kalian karena Allah. Saya nggak inginkan dari kalian jaza, balasan, wala syukuro, rasa terima kasih. Lihat, ada 3 hal di sini. Yang pertama, ketika melakukan kebaikan karena Allah. Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Nabi, tapi tetap manusia. Ada kekeliruan. Satu waktu anak beliau yang menikah dengan Rasulullah SAW, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina oleh sebagian kaum muslimin saat itu. Baik. Di antara yang ikut-ikutan memfitnah Aisyah berzina adalah orang yang disantuni tiap bulan oleh Abu Bakar. Paham? Saya ini biasa ngasih orang itu fitnah saya. Anda biasa baik ke fulan traktir tiap hari, makan siang ditraktir terus. Suatu hari dia fitnah saya. Besok ditraktir enggak? Saya sih enggak. Ya, itu kita manusia. Abu Bakar gitu. Begitu tahu ada orang-orang yang biasa beliau santuni ikut-ikutan ngomong, membicarakan anaknya berzina, padahal enggak, ini bohong, hadis ifk, ya. Ini dihembuskan oleh orang-orang kafir. Istri Rasulullah SAW berzina dengan fulan-fulan, ya. Turun ayat mensucikan. Kata Abu Bakar, yang ikut-ikutan stop. Jangan
nerima lagi. Tegur sama Allah. Ya. Apa maksudnya ikhwan? Selama ini berbuat baik kadang kita ya karena ada indikasi ini dan itu, ya. Ada kepengenan ini dan itu kepada fulan dan seterusnya. Maka Allah katakan innama nut'imukum liwajhillah. Saya memberi makan kalian karena Allah. Baik, saya ngasih ini karena Allah biar balasan saya dari Allah. Kan gitu. Kalau karena Allah berarti balasannya juga nanti dari Allah. Ini poin pertama. Allah katakan kalau berbuat satu kebaikan harus karena Allah sehingga nggak pengaruh dia mau kesuwun atau enggak, ya. Makanya kan kalau kita pernah dengar ada wanita pezina ngasih minum seekor anjing. Anjing terima kasih nggak kira-kira habis itu? Ya enggak lah, binatang. Ya, ya nggak berakal, nggak tahu balas budi. Secara akal, mungkin secara naluri ya iyalah. Ya, secara naluri mungkin dia, tapi kan anjing ini ada pemiliknya, ada yang nyiptain, ada yang ngatur dan ada yang menguasai itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi soal wanita pezina ini masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Padahal anjing ini nggak tahu balas budi, gampangannya begitu. Itu ketika kita berbuat baik, ikhwan. Jangan pernah berharap, maksudnya apa? Saya tekankan ini supaya kita nggak berubah. Ya, kalau kita berbuat baik kepada suatu seorang lalu dia nggak balas budi, ini ya tadi tulung-tulung mentung, ya, atau bahkan diundat-undat atau diundat-undat nggak masa kita, ya. Ini bulan kemarin, bulan ini saya minjem uang sih, juta buat bayar SPP anak saya, nggak dikasih sama dia. Kamu inget loh, waktu Januari kemarin kamu pinjam saya kasih pinjam, nggak akan saya pinjemin lagi kamu. Baik. Yang seperti ini ikhwana azakumullah akibat dia tadi berharap kepada manusia sehingga kecewa. Ya, orang bantu silakan ke depan mau dia bisa bantu. Artinya Allah katakan innaman nuntikum liwajillah. La nuridu minkum jaza. Saya nggak inginkan balasan dari kalian wala syukur. Syukur itu ya ucapan terima kasih. Ya, ini dari sisi kitanya. Kalau dari sisi dianya sebagai orang yang dikasih kebaikan, ya harus tahu diri. Ya, Mas Saiful ngasih minum ke saya. Urusan beliaunya, bagi beliaunya saya mau terima kasih mau enggak, sudah besok ngasih lagi. Kan gitu Mas. Jangan saya enggak terima kasih, saya enggak besok enggak mau ngasih minum lagi. Nah, dari sisi beliaunya sudah urusan saya dengan Allah. Tapi sayanya sebagai orang yang dikasih, ya tahu terima kasih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak termasuk orang bersyukur kepada Allah, dia orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Urusan kitanya nanti dengan Allah juga. Tapi attitude kita akan terkenal sebagai manusia yang tidak tahu terima kasih, orang jadi enggan berbuat baik, itu efeknya nanti buat dianya sendiri. Tapi urusan kita sebagai orang yang ngasih kebaikan, gak ada urusan dengan manusia. Jalan-jalan. Jangan dikomentari begini terus gak jalan lagi. Ngambek mutung. Tidak seperti itu, Ivan. Ya. Baik. Ini yang kedua. Ketika kita berbuat baik, ya, maka urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang dibawakan oleh para penulis ikhwana azakumullah ya tentang masalah kebaikan ini, dan ini rambu-rambu juga kita dalam berbuat baik ya, karena kita bicara ya anjuran untuk segera berbuat kebaikan sebelum kesempatan berbuat baik itu ditutup. Nanti akan ada waktunya ya. Kesempatannya tertutup, bahkan terkadang kebaikan itu datangnya sekali aja. Tidak ada kedua kalinya. Ya, tidak ada kedua kalinya. Nanti saya contohkan pada kehidupan sehari-hari kita. Ya. Ramadan kemarin misalkan. Ya. Ada orang, ada masjid misalkan butuh buat buka bersama dalam 30 hari itu. Sehari misalkan 20 porsi. Anggaplah ada yang nutup di 10 hari terakhir. Berharap malam Lailatul Qadar. Maka kita katakan 10 hari terakhir ini sudah tertutup. Anda mau nangis-nangis, bahkan nangisnya darah, saya mau ikut di 10 hari, nggak bisa. Amalan ini hanya terjadi satu kali. Dan ketika sudah ditutup, ya selesai. Contohnya gitu. Ya.
Masjid ini misalkan sudah ada manajemen segala macam, sudah ada standarnya. Kalau kita berbuat baik ikhwan, ketika ada suatu lampu mati, ya kita langsung, ya saya infaknya mungkin bikin masjid nggak bisa. Saya bikin masjid segini besar mungkin nggak bisa. Saya mungkin bisa infak 1 2 lampu. Mungkin itu Anda lakukan. Ya, kalau itu sudah tertutup, misal sama Mas Saiful, ya sudah, saya nggak bisa. Saya mau beli lagi buat ini nggak bisa. Amal terkadang begitu. Tapi nanti insya Allah sambil jalan kita contohkan ada amalan-amalan yang bahkan maaf kita ya tanda kutip sikut-sikutan untuk bisa dapat itu. Salah satunya adalah rebutan soft pertama. Nabi SAW yang mengatakan, seandainya kalian tahu keutamaan orang yang berada di soft pertama, niscaya kalian akan berebut, bahkan kalaupun di lotre, kalau boleh lotre ya, kalaupun di lotre kalian akan lakukan. Kan itu. Kenapa? Ya karena kalau udah tertutup, nggak bisa. Anda mau nangis-nangis, mau marah-marah, saya mau di depan sih nggak bisa. Baik. Maka nanti ada masanya kita untuk sabiku, berlomba-lomba. Ya. Apa nih, masjid butuh karpet? Ya sudah, kalau ada yang nutup kita nggak bisa lagi untuk masuk di situ. Masjid butuh baterai. Kalau sudah ada yang belikan baterai, tertutup untuk kita amalan itu. Jadi hati-hati ya kawan. Ada yang nanti amalan yang sifatnya lomba-lomba, ada yang harus bersegera. Di sinilah kita nggak bisa main-main. Karena kalau sudah tertutup sudah. Ya, semisal berapa waktu belakangan ada pembukaan lahan kuburan baru misalkan. Orang sudah nutup, dah tercapai sekian puluh juta. Saya mau ikut sih nggak bisa, nggak bisa. Sudah lunas, sudah dibayari dan sudah selesai. Jariahnya Anda jadi terputus. Kan gitu. Ada amalan-amalan Anda nanti aja lah. Nunggu yang lain. Enggak bisa. Ada sifatnya harus lomba-lomba, ada sifatnya harus bersegera. Nanti insya Allah ya. Kita kembali ke hadis Nabi tadi, ikhwan azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tahqironna minal ma'rufi syai'a. Ini landasan yang ketiga dalam kita berbuat baik, wala tahqironna minal ma'rufi syai'a. Nabi mengatakan jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ini Nabi yang berpesan. Bukan ustadz manapun, bukan kiai manapun, bukan ulama manapun. Nabi yang berpesan begitu. Wala tahqironna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kita nggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Satu, kita nggak pernah tahu dari semua kebaikan yang kita lakukan, kita nggak tahu mana yang diterima. Ya enggak? Maka jangan meremehkan. Jangan-jangan yang diremehkan itu justru yang potensi diterimanya lebih besar. Baik, satu. Kita nggak pernah tahu dari semua kebaikan yang kita jalani, yang kita lakukan, yang kita datangi, kita nggak tahu. Dari 10 sedekah, 20 sedekah kita nggak tahu. Ke 19 kah yang diterima? Ke 10 kah yang diterima? Nggak tahu. Maka jangan remehkan. Karena Anda nggak pernah tahu amalan baik mana yang diterima. Baik. Yang kedua, Anda nggak pernah tahu kebaikan-kebaikan ini kadar pahalanya seperti apa, nggak pernah tahu. Saya ambil contoh. Wanita pezina itu nyangka nggak pahalanya sampai memasukkan dia ke dalam surga. Kasih minum anjing tok loh. Ya. Bahkan termasuk pahala besar memberikan minum kepada orang lain. Termasuk pahala yang terbesar dari yang besar. So, tapi kan anjing binatang najis. Gak ada urusan dengan anjing. Urusan kita dengan siapa? Urusan kita dengan siapa? Allah. Kembali ke situ. Gak ada urusan. Ya, Anda mau ngasih minum babi yang kehausan, Anda mau ngasih minum anjing yang ini saya contohkan binatang-binatang yang tanda kutip sebelah mata di agama kita. Gimana kalau Anda ngasih minumnya kambing? Ya, gimana kalau Anda nolong entok yang terjerat tali layangan misalkan? Ya, itu binatang-binatang jauh lebih terhormat daripada anjing dan babi tadi. Nah, kalau anjing dan babi yang maaf sebelah mata dalam agama kita aja ditolong bisa mendatangkan surga bagi wanita pezina, wanita baik-baik lagi, bisa mendatangkan kebaikan. Nyangka nggak dia kadarnya ternyata cuma ngasih minum anjing, dia turun, ya. Itu kan kisahnya luar biasa.
ya. Dia kehausan di tengah padang pasir, di tengah tercekiknya kehausan dia dapat sumur, dia turun, ya. Dalam sumur itu minum sampai selesai. Ketika naik ternyata ada anjing yalhaq lagi jilat-jilat pasir. Ya dilihat sama anjing ini fata morgana. Kayak saking hausnya, yang ngeliat pasir itu seperti air dijilat. Wanita ini, dia haus kayak saya kayak tadi. Dia turun lagi, dilepas sepatunya, diisi sepatu dulu pakai kulit ya. Dikasih minum anjing ini. Syakarallah dalam hadis ini. Allah berterima kasih kepada wanita itu. Wanita siapa? Zina. Yang dikasih minum apa? Anjing. Karena nggak pernah ada urusan. Dia urusannya dengan pemilik anjing ini Allah Subhanahu. Kita pun sama Ikhwan. Maka Nabi berpesan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil. Cuman kita kan tertarik itu berbuat baik kepada orang yang nanti kita anggap ngasih manfaat ke kita. Bos kita jauh lebih baik daripada kawan kita yang ya secara struktural dia di bawah kita, secara mungkin finansial di bawah kita, Anda tertarik kita. Karena Nabi udah contohkan, Nabi berkali-kali membonceng bocah Ibnu Abbas, anak-anak kecil yang miskin dibonceng oleh Nabi di atas kendaraannya. Bukan semata-mata baiknya Nabi, Nabi ingin contohkan ya bahwa kebaikan itu ke siapa saja. Kalau saya ke atasan saya berbuat baik, ya mungkin pengen naik gaji, kan gitu. Pengen naik promosi jabatannya mungkin. Tapi kalau saya nih jalan di sumber, ada yang ngorek-ngorek sampah, saya pakai helm, dia nggak kenal saya nggak kenal dia, saya kasih. Kira-kira saya ngarepin apa dari dia? Duit. Biasa kasih. Jabatan, saya udah punya jabatan. Ya, status saya lebih tinggi dari dia. Ini bukan merendahkan. Artinya orang yang lebih tinggi berbuat baik kepada yang bawah, nggak ada motivasi kecuali pahala. Paham? Makanya para ulama afan, ya, kalau mengatakan yang menakjubkan itu perbuatannya Allah. Allah itu nggak butuh kita. Allah maha kaya, Allah maha sempurna, tapi tetap berbuat baik kepada kita yang memaksiatinya. Anda berbuat maksiat malam ini, apa dicabut nyawanya malam ini? Enggak. Apa nggak dikasih oksigen malam ini karena maksiat? Enggak. Allah tetap ngasih kebaikan ini. Coba antum melakukan itu kepada atasan antum. Hah? Mungkin besok surat pemberhentiannya sudah turun. Kan gitu. Allah nggak begitu, Ikhwan. Allah maha baik. Anda mau bermaksiat seperti apapun, Allah tetap kasih hidup, tetap kasih makan, tetap kasih kenikmatan yang ada. Padahal Allah nggak butuh sama sekali. Mungkin bos kita, atasan kita butuh sehingga kita buat salah karena butuh ke kita, nggak jadi negur. Saya masih butuh tenaganya, saya masih butuh kemampuannya, bisa jadi nggak jadi. Dimarahin. Kenapa? Butuh. Kalau Allah butuh nggak ke kita? Allah butuh nggak ke kita? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Allah nggak butuh siapa-siapa. Tapi ketika kita berbuat salah pun, Allah masih berbuat baik kepada kita. Allah contohkan seperti sama. Kita pun kalau berbuat baik, ikhwan a'azakumullah, mau dia terima kasih, mau tidak, mau dia balas, mau tidak, nggak ada urusan. Dan ketiga tadi, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ini masih baru pondasi, kita belum masuk ke dalil-dalil yang ada. Ikhwan a'azakumullah, ini termasuk bab yang panjang di bab ke-10 ini. Ya, kita sudah masuk waktu Isya. Insyaallah dilanjutkan 2 pekan lagi dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.